pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Anila sehat, Anila. Alhamdulillah sehat. Deva, mana Deva? Gimana kabarnya Deva? Alhamdulillah sehat. Safira, sudah sehat? Alhamdulillah sehat. Pada hewan, kita akan mempelajari tentang apa saja ya di sini. Gerak pada hewan. Contohnya hewannya apa saja? Banyak. Iya, contohnya kucing, Ayam, burung, terus burung. yang saya tampilkan muncul di layar kalian apa tidak? Muncul. Materi apa itu? Gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup, sebabnya adalah gerak pada Hewan. kompetensi belajarnya masih sama seperti kemarin, yaitu tentang gerak pada makhluk hidup. Tapi di sini akan ada gerak pada hewan, sebabnya. Saya tampilkan gambar. Yang saya tampilkan ini gambar apa ya? Ikan, burung, gajah. Ikan, burung, dan gajah. Kalau ikan itu bergeraknya bagaimana? Berenang. Berenang. Kalau burung Terbang. terbang. Kalau gajah berjalan. Pernahkah kalian melihat ikan? Pernah. Pernah. Bagaimana cara bekerja atau cara bergeraknya ikan? Bagaimana? Menggunakan ekor. Menggunakan ekor. Punya siripkah? Punya. Bagaimana keadaan sirip dan ekor ketika berenang ikannya? Oh, berjalan. Iya, meliuk. Kalau burung, bagaimana cara kerja geraknya burung? Terbang. Terbang. Bagaimana ketika terbang burungnya? Mengepakkan sayap. Mengepakkan sayap. Kalau mengepakkan sayap berarti ke atas ke bawah atau ke samping kanan kiri ya? Begitu. Ke atas, ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Kalau gajah, bagaimana cara bergeraknya gajah? Pakai apa? Berjalan. Berjalan pakai apa? Pakai kaki. Berjalan menggunakan kaki. Berarti kalau ikan itu bergerak berada di mana? Air. Kalau burung berada di mana? Udara. Kalau gajah Darat. di darat. Jadi berdasarkan habitatnya, hewan itu bergerak di darat, kemudian di Air. kemudian di udara. Bisa dipahami tentang apa yang akan kita bahas hari ini? Bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah. Indikatornya nanti kalian harus bisa menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan kuat dan mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Nah, tujuannya kalian harus bisa menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh di bentuk tubuh hewan antara hewan yang bergerak di udara, di air, dan di darat. Itu bagaimana keterkaitannya dengan kecepatan
kalian juga harus dapat mendeskripsikan cara geraknya. Kalau ada hewan di air bagaimana, kalau hewan yang bergerak di udara bagaimana, hewan yang bergerak di darat bagaimana. Nanti kamu harus bisa mendeskripsikan itu. Oke? Nah, penilaian yang akan kita capai di sini ada pilihan sikap yang tadi sudah saya informasikan, ada disiplin, percaya diri, dan keaktifan. Jadi kalian harus bisa lebih disiplin dan percaya. Jadi di sini tampilkan on kamera, oke. Kemudian ada penilaian langsungnya, penilaian tanya jawab tadi yang sudah kita lakukan juga. Jadi sudah saya nilai ya untuk tanya jawabnya langsung. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi setelah pelajaran ini selesai di Google Meet, ada penilaian pengetahuan di Google Formulir di Classroom. Jadi dikerjakan setelah lakukan di Google pembelajaran Google Meet. Oke. KKM-nya berapa ya kalau IPA? 75. 75. Nah, ini gambar ikan ya. Ya, Bagaimana ikan dapat berenang di air? karena ikan memiliki Ikan, Ekor. ikan memiliki karena memiliki sirip. ekor, ikan memiliki sirip. Oke, ya pintar. Terus apa lagi? Ekor. Memiliki ekor. Akmal, bagaimana ikan dapat berenang di dalam air? Karena ikan memiliki sirip untuk berenang. Iya, hewan itu bergerak di dalam air, iya berenang. Ada sayap dan ekor. Jadi sayap dan ekor itu adalah keterkaitan, yaitu antara hewan yang hidup di air itu karena memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungan. Jadi massa jenisnya itu lebih kecil. Ikan itu kan lebih ringan daripada airnya. Contoh saja, ikan berada di wadah yang airnya sedikit, pasti ikan tidak akan bisa ke melayang-layang berenang di dalam air. Tapi karena ikan berada di dalam air yang jumlahnya massa jaraknya besar, maka bisa berenang melayang-layang di dalam air. Selain itu, ikan itu selain memiliki massa jenis yang lebih kecil dari massa jenisnya, juga memiliki sayap yang membuat bisa menggunakan supaya bisa bergerak, melaju ke depan, mendorong tubuhnya ke depan. Itu karena memiliki sayap yang karena tubuhnya adalah frameless atau lebih ramping, ya, tidak bulat-bulatan, ya. Kemudian di sini nanti ada keterkaitan antara hukum Newton, yaitu ada gaya angkatnya oleh air. Jadi ikan memiliki gaya angkat oleh air sehingga bisa melayang-layang di dalam air. Contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa ya? Ini contohnya apa? Kapal selam. Kapal selam. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya adalah ada kapal selam itu seperti prinsip kerjanya seperti ikan ya tadi, ikan yang ada di air. Selanjutnya ini ada gambar Gajah gajah. Kalau yang ini gambar kita mana yang lebih cepat berlari antara gajah dan cheetah? kita Kenapa? tubuhnya lebih ringan mungkin. Itu lebih ringan. Kecil. Karena tubuhnya lebih ringan, lebih kecil. Kemudian apa lagi? Kemudian Nah, apa lagi? tubuhnya lentur dan lincah. Tubuhnya lentur dan lincah.
Safira dan Askar. Hewan dapat bergerak di atau hewan darat itu karena memiliki otot dan tulang yang kuat. Untuk apa? Untuk mengatasi inersi atau kecenderungan tubuh yang diam. Jadi menyimpan energi atau energi bekas atau elastisitas. Memiliki elastisitas untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk bergerak. Kalau gajah dan cheetah itu lebih cepat berlari cheetah karena cheetah itu memiliki struktur tulang dan otot yang kuat. Jadi antara gajah dan cheetah, struktur tulang dan ototnya yang lebih kuat yang mana? Cheetah. Cheetah. Nah, selain struktur dan ototnya yang kuat, juga struktur tulang dan ototnya lebih elastis. Jadi lebih kecenderungan untuk beraktivitas bergerak itu lebih cepat. Jadi semakin cepat berarti semakin elastis, maka semakin cepat untuk bergerak. Nah, sekarang ini hewan yang di mana ini? Udara. Udara. Kenapa burung bisa terbang di udara? Memiliki sayap. Karena memiliki sayap. Memiliki Fungsi sayapnya untuk apa di situ? Terbang. Fungsi sayapnya untuk coba lihat prinsip kerja ketika sayap burung terbang. Dari situ bisa kamu lihat bagaimana cara kerja sayap ketika terbang. Bagaimana cara kerja sayap ketika terbang? Mengepakkan ke atas dan ke bawah. Mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Nah, di situ sudah ada mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Jadi bagaimana mengapa burung itu bisa terbang? Coba dibacakan prinsip kerja hewan yang bergerak di udara. Coba. Hewan yang bergerak di udara. Sebuah hewan yang hidup di udara memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada di bawah. Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk menyeimbangi gaya gravitasi karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperberat gaya angkat adalah dengan menggunakan gaya. Jadi sayap itu berfungsi untuk memperbesar gaya angkat ketika burung terbang. Nah, fungsi dari sayap itu dikepakkan ke atas ke bawah itu sebagai adanya aplikasi dari hukum Newton 3 untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi. Jadi karena massa jenisnya burung itu lebih kecil daripada massa jenis udara, yaitu karena ada mengimbangi gaya gravitasi, maka ketika burung mengepakkan sayapnya, mengepakkan ke bawah, maka otomatis ada gaya aksi dan gaya reaksinya burung terdorong ke depan, sehingga makin cepat mengepakkan sayapnya akan ada gaya angkatnya lebih besar. Lalu nanti hewan yang ada di udara itu berkaitan erat dengan hukum Newton 3, sama dengan hewan yang ada di ada hukum Newton 3 di sini. Kalau hewan yang ada di darat nanti hubungannya dengan hukum yang pertama, yang kedua ada
hukum Newton ketika bergerak, hukum kerendaman ketika diam. Nah, di sini ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari tentang burung terbang, prinsip kerja burung terbang? Pesawat Terbang. di antara sayap pesawat dengan sayap burung itu akan diprinsipkan prinsip kerjanya itu menyerupai, saling menyerupai. Jadi sayap pesawat terbang itu menyerupai prinsip kerja sayap burung, nah untuk memberikan gaya angkat ke atas. Bisa dipahami untuk hewan yang bergerak di udara? Bisa. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Nah, ini ada keterkaitan antara hukum Newton 3, yaitu ikan dan burung. Ikan di dalam air dan burung di udara. Sesuai hukum Newton 3, yaitu ketika benda pertama memberikan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, pada prinsip burung terbang. Saat sayap dikepangkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah, dan gaya reaksinya adalah burung dapat berangkat ke atas. Memiliki gaya angkat yang berkaitan dengan atau mengimbangi adanya gaya gravitasi. Yang kedua adalah prinsip ikan berenang. Itu tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Saat sirip ikan terdorong ke belakang mengalami gaya aksi, sedangkan gaya reaksinya ikan dapat bergerak ke depan. Jadi siripnya itu belakang, ikannya kan terdorong ke belakang. Prinsip kerjanya juga sama seperti ketika orang berenang. Kalau orang berenang itu ada prinsip hukum Newton 3, yaitu jika tangannya ke belakang maka orangnya akan terdorong ke depan. Bisa dipahami untuk prinsip hukum Newton 3, keterkaitan antara ikan dan burung ketika bergerak? Bisa. Bisa. Besok kita akan bahas hukum Newton 3 yang berkaitan di materi hukum Newton 1, 2, dan 3. Informasi soal untuk materi ini ada di dalam Google Formulir yang sudah saya berikan di Classroom. Jadi setelah pelajaran ini selesai, silakan dibaca di Google Formulir dalam Classroom. Oke? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada pertanyaan? Daud. Insya Allah tidak. Oke, saya simpulkan untuk pembelajaran ini. Pagi hari ini, hewan yang bergerak di air. Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya, yaitu air. Dan tubuh ikan itu adalah streamline, sehingga dapat meliuk-liuk di dalam air. Yang selanjutnya, hewan yang bergerak di udara. Tubuh hewan yang hidup di udara memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya, yaitu udara, dan harus memiliki gaya angkat ke atas untuk mengimbangi gaya gravitasi. Gravitasi apa? Gravitasi bumi, karena kita berada di bumi. Kesimpulan ketiga adalah hewan yang bergerak di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang kuat. Untuk lebih memiliki elastisitas atau kecenderungan tubuh untuk diam itu melakukan berbagai aktivitas. Semakin ramping struktur tulang dan otot, maka elastisitas semakin tinggi dan hewan semakin cepat bergerak. Itu untuk kesimpulan pembelajaran gerak pada hewan pada pagi hari. Ingat, nanti setelah ini silakan kalian untuk
membuka Classroom-nya dan menjawab soal yang ada di Google Form. Oke. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.